Terjemahan lengkap dalam bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam, karya Masterpiece Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebuah kitab tasawuf yang sangat populer di kalangan para penempuh jalan makrifat, yang jumlahnya terdiri dari 294 hikmah. Berikut satu persatu dari butiran hikmah tersebut. Hikmah nomor 1. Salah satu tanda seseorang bersandar pada amalnya adalah kurangnya rojak atau rasa harapnya terhadap rahmat Allah ketika ia melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Hikmah nomor 2. Keinginanmu untuk tajrid atau hidup tanpa jalur sebab akibat, sementara Allah masih menempatkan engkau di dalam asbab, merupakan nafsu tersembunyi untuk melarikan diri. Dan keinginanmu pada asbab, pada saat Allah sudah menempatkan engkau dalam tajrid, merupakan kejatuhan dari himmah yang mulia atau cita-cita yang tinggi. Hikmah nomor 3. Himmah atau cita-cita yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir Allah. Hikmah nomor 4. Istirahatkanlah dirimu untuk mengatur urusan atau kebutuhan duniamu dengan susah payah. Karena sesuatu yang telah diurus oleh selain dirimu, sudah diurus oleh Allah. Tidak perlu engkau turut campur memikirkan atau mengurusnya. Hikmah nomor 5. Kegigihanmu mengejar apa yang sudah dijamin oleh Allah untukmu, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang diperintahkan padamu, itu merupakan tanda butanya mata hatimu. Hikmah nomor 6. Terlambatnya datang pemberian Allah, meski sudah kamu mohon berulang kali, janganlah membuatmu putus asa. Karena Dia telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai apa yang Dia pilihkan untukmu. Bukan seperti apa yang kamu inginkan. Juga sesuai waktu yang telah Dia tentukan. Bukan sesuai waktu yang kamu inginkan. Hikmah nomor 7. Tidak terlaksananya sesuatu yang dijanjikan Allah untukmu, padahal telah tiba masanya, maka janganlah membuatmu ragu terhadap janji Allah. Agar itu tidak mengaburkan keyakinanmu atau memadamkan cahaya hatimu. Hikmah nomor 8. Ketika Allah telah membukakan jalan makrifat untukmu, atau membukakan mata hatimu untuk mengenalnya, maka itu jangan mengacaukanmu, karena amalmu masih sedikit. Karena Dia tidak akan memberikan itu padamu, kecuali jika Dia sendiri yang ingin memperkenalkan dirinya padamu. Makrifat atau mengenal Allah itu sesungguhnya adalah anugerah atau pemberian langsung dari Allah untuk seorang hamba. Dialah yang menginginkannya untukmu. Sedang amalmu itu adalah persembahan dirimu untuk Allah. Maka tidaklah sebanding apa yang kamu persembahkan padanya dengan apa yang Dia inginkan untukmu. Jadi makrifat itu sekali-kali tidak bergantung pada banyak sedikitnya amal kebaikanmu. Hikmah nomor 9. Beragamnya jenis amal yang dilakukan manusia, itu juga disebabkan oleh beragamnya jenis warid atau karunia yang diturunkan Tuhan pada hati para hambanya. Hikmah nomor 10. Amal itu adalah kerangka zahir yang mati. Ruh yang menghidupkannya adalah keikhlasan yang menyertai saat amal itu dilakukan. Hikmah nomor 11. Benamkanlah dirimu dalam tanah yang dalam atau tersembunyi, agar dirimu tak dikenali orang. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, buahnya tidak akan sempurna. Hikmah nomor 12. Tak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain uzlah atau mengasingkan diri. Karena dengan uzlah, tafakkur atau perenungan diri akan terasa lebih tajam atau lebih mendalam. Hikmah nomor 13. Bagaimana hati akan bisa bersinar terang jika gambar-gambar duniawi masih terlukis di cermin hati itu? Atau bagaimana hati bisa terbang menuju Allah jika hati itu masih dibelenggu oleh hawa nafsunya? Atau bagaimana seseorang akan punya keinginan menghadap Allah
jika hatinya belum bersih dari kelalaiannya. Atau bagaimana mungkin seorang hamba akan bisa memahami berbagai rahasia tersembunyi, sementara ia belum tobat dari dosa atau kesalahannya. Hikmah nomor 14. Alam ini adalah sebuah kegelapan. Ia menjadi terang karena hadirnya Allah di dalamnya. Maka siapa yang melihat alam, namun tidak menyaksikan Allah di dalamnya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sedang disilaukan oleh terangnya cahaya Allah. Atau lagi terhijab dirinya dari cahaya makrifat, karena dibatasi oleh wajah zahir alam tersebut. Hikmah nomor 15. Di antara bukti menakjubkan kekuasaan Allah adalah, Dia menghalangimu untuk bisa melihat dirinya dengan tabir yang tak ada wujudnya, atau terhijab oleh bayangan-bayangan di sisinya sendiri. Hikmah nomor 16. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang menzahirkan segala sesuatu? Hikmah nomor 17. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia yang tampak zahir pada segala sesuatu? Hikmah nomor 18. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia yang terlihat dalam segala sesuatu? Hikmah nomor 19. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dialah yang zahir sebelum adanya segala sesuatu? Hikmah nomor 20. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia lebih tampak jelas dari segala sesuatu? Hikmah nomor 21. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia yang esa, yang tak ada sesuatu apapun selain dirinya? Hikmah nomor 22. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia lebih dekat padamu dari segala sesuatu? Hikmah nomor 23. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Dia, niscaya tidak akan ada segala sesuatu? Hikmah nomor 24. Sungguh ajaib, bagaimana tampak wujud di dalam ketiadaan, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur di sisi zat yang bersifat kidam atau yang azali. Hikmah nomor 25. Tidak akan menghasilkan apapun usaha yang dilakukan siapapun pada suatu masa, melainkan apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi pada masa itu. Hikmah nomor 26. Menunda beramal baik karena menantikan kesempatan yang dikira lebih baik adalah tanda kebodohan yang membelenggu jiwa. Hikmah nomor 27. Jangan minta pada Allah agar Dia memindahkanmu dari suatu keadaan ke keadaan lain. Sebab jika Allah memang menghendakinya, tentu Dia telah memindahkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan sebelumnya. Hikmah nomor 28. Takkan berhenti seorang salik atau orang yang menuju Tuhan ketika tersingkap pada dirinya sebagian rahasia gaib, melainkan dia akan mendengar bisikan peringatan. Bukan itu tujuanmu. Apa yang kamu tuju masih jauh di depan. Jangan berhenti. Teruslah ke depan. Demikian juga dia tidak akan terlena akan keindahan alam, melainkan dia juga akan mendengar bisikan di balik semua itu. Kami adalah ujian bagimu. Karena itu janganlah kamu tertipu hingga menjadi kafir. Hikmah nomor 29. Permintaanmu pada Allah menandakan bahwa kamu menuduh Allah. Kamu tidak percaya padanya. Kamu ragu Allah tidak akan memberikannya. Permintaanmu itu juga menunjukkan bahwa kamu masih jauh darinya. Hikmah nomor 30.
Tiada satu nafas yang berhembus darimu melainkan di situ ada takdir Allah yang terjadi pada dirimu. Hikmah nomor 31. Jangan menunggu hingga selesai semua urusan dan gangguan makhluk untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu akan menghalangimu untuk mawas diri pada Allah. Padahal Allah memang sengaja menempatkanmu di sana. Hikmah nomor 32. Jangan engkau merasa heran dengan terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini. Sebab memang begitulah karakter asli dari kehidupan dunia. Hikmah nomor 33. Tidak akan tertahan permohonanmu selama itu engkau sandarkan hanya pada Allah. Dan akan tertahan permohonanmu jika itu engkau sandarkan hanya pada kepandaian atau kekuatan dirimu sendiri. Hikmah nomor 34. Di antara tanda akan berhasilnya seseorang di akhir perjuangannya adalah dia berserah diri pada Allah di awal perjuangannya. Siapa yang terang dalam ketaatan pada permulaannya, akan terang pula pada kesudahannya. Hikmah nomor 35. Siapa yang terang dalam ketaatan pada permulaannya, akan terang pula pada kesudahannya. Hikmah nomor 36. Apa yang tersembunyi dalam kegaiban hati, akan tampak bekasnya pada tubuh atau perbuatan zahirnya. Hikmah nomor 37. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, telah menyadari akan kebenaran dari awal, yang disandarkan langsung pada pemiliknya, yaitu Allah itu sendiri. Sedang orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, dia belum sampai pada kebenaran tentang Allah. Kapan Allah itu goib, sehingga memerlukan bukti atau dalil untuk mengetahui keberadaannya? Dan kapan Allah itu jauh, sehingga diperlukan alam untuk mengantarkan kita padanya? Hikmah nomor 38. Orang yang punya kelapangan harta, hendaklah dia berderma sesuai kekayaannya. Ini ditujukan pada mereka yang telah sampai pada Allah. Dan bagi siapa yang masih sempit rizkinya, maka hendaklah dia mendermakan apa yang diberikan Allah padanya. Ini ditujukan pada mereka yang sedang menuju Allah. Hikmah nomor 39. Orang-orang yang sedang menuju Allah membutuhkan nur ibadah atau amalan sebagai kendaraan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sedang orang-orang yang telah sampai pada Allah, ditarik langsung oleh Allah menuju dirinya. Itu adalah karunia dari Allah. Bukan karena akibat dari amal ibadahnya. Orang-orang yang sedang menuju Allah, membutuhkan nur agar mereka bisa sampai pada Allah. Sedang mereka yang telah sampai pada Allah, dirinya sudah berada dalam nur Allah itu sendiri. Karena dalam dirinya, sudah bersih dari apapun selain Allah. Hikmah nomor 40. Usahamu untuk mengetahui aib-aib tersembunyi dalam dirimu, lebih baik daripada usahamu agar tirai-tirai gaib jadi tersingkap untuk dirimu. Hikmah nomor 41. Al-Haq atau Allah tidak terhijab oleh apapun. Justru manusialah yang terhijab dari Allah, sehingga dia tidak bisa melihat Allah. Karena jika ada yang bisa menghijab Allah, berarti sesuatu yang menghijab itu bisa menutupi Allah. Dan bila ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah akan terkurung. Yang mengurung tentu akan menguasai yang dikurungnya. Sedang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu atau terhadap semua makhluknya. Hikmah nomor 42. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu sifat-sifat yang mengingkari rasa kehambaanmu, agar kamu bisa mudah menyambut panggilan Allah dan mendekatkan diri padanya.
Hikmah nomor 43. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ridho terhadap hawa nafsu. Dan pangkal dari ketaatan adalah engkau tidak ridho untuk melayani hawa nafsumu. Hikmah nomor 44. Bersahabat dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim, tapi dia tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu apa yang bisa diharapkan dari orang alim yang selalu tunduk pada hawa nafsunya? Sebaliknya, keburukan apa yang akan dapat mencederaimu dari orang bodoh yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya? Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakondari. Hikmah nomor 45. Syuk Awul Bashiroh atau cahaya hati akan memperlihatkan padamu betapa dekatnya Allah denganmu. Ainul Bashiroh atau mata hati akan membuatmu bisa menyaksikan ketiadaan dirimu karena diliputi oleh wujud Allah. Sedang Hakul Bashiroh atau cahaya ilahi akan membuatmu mampu menyaksikan wujud Allah, bukan menyaksikan ketiadaan atau wujudmu sendiri. Hikmah nomor 46. Allah ada, dan tiada sesuatu apapun bersamanya. Dan kini dia tetap sebagaimana adanya dirinya sendiri. Hikmah nomor 47. Janganlah hajat atau cita-citamu tertuju pada selain Allah. Karena Tuhan yang Maha Pemurah tidak akan bisa dilampaui oleh harapan apapun. Hikmah nomor 48. Jangan minta suatu hajat pada selain Allah. Karena Allah lah yang menurunkan hajat itu untukmu. Maka bagaimana mungkin selain Allah mampu menghilangkan hajat itu setelah dia menetapkannya untukmu? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari suatu hajat akan bisa membebaskan orang lain dari suatu hajat? Hikmah nomor 49. Apabila engkau belum sanggup berbaik sangka pada Allah dengan segala sifatnya yang maha sempurna, maka berbaik sangkalah karena karunia yang diberikannya padamu. Bukankah dia selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya padamu? Hikmah nomor 50. Sungguh aneh orang yang lari dari sesuatu yang sebenarnya ia tidak bisa lepas darinya, yaitu lepas dari Allah. Lalu sibuk mencari apa yang tidak akan kekal untuk dirinya, yaitu selain Allah. Maka sesungguhnya bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hati yang di dalam dadanya. Hikmah nomor 51. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Karena itu akan membuatmu seperti keledai yang mengitari penggilingan. Keledai itu berjalan dari suatu tempat menuju ke tempat lain, di mana tempat yang ditujunya adalah tempat yang semula ia mulai beranjak. Akan tetapi pergilah dari suatu alam menuju Sang Pencipta alam tersebut. Sesungguhnya pada Tuhanmu lah puncak dari segala tujuan. Hikmah nomor 52. Dan perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah. Dan siapa yang hijrahnya karena kekayaan dunia yang ingin didapat, atau karena perempuan yang ingin dikawini, maka hijrahnya akan terhenti pada apa yang dihijrahinya. Hikmah nomor 53. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan semangat untuk taat pada Allah. Dan pembicaraannya juga tidak membimbing engkau ke jalan Allah. Hikmah nomor 54. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tapi itu tampak olehmu sebagai kebaikan, karena engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Hikmah nomor 55. Apapun amal yang datang dari hati yang zuhud atau ikhlas,
tidak bisa dianggap kecil atau sedikit. Dan amal yang datang dari hati yang tomak atau tidak ikhlas, tidak bisa dianggap besar atau banyak. Hikmah nomor 56. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal atau kondisi batin. Sedangkan baiknya ahwal muncul setelah mencapai kemapanan spiritual, atau setelah melewati berbagai makom atau tahap-tahap spiritual dengan istiqomah. Hikmah nomor 57. Jangan tinggalkan zikir karena hatimu tidak bisa ingat penuh pada Allah saat melakukannya. Karena tidak berzikir sama sekali, lebih buruk dari kelalaian hatimu saat melakukan zikir pada Allah. Hikmah nomor 58. Di antara tanda matinya hati adalah tak adanya rasa sedih bila tidak sempat beramal kebaikan. Dan juga tak adanya penyesalan atas pelanggaran atau dosa yang telah engkau lakukan. Hikmah nomor 59. Janganlah suatu dosa terlihat begitu besar bagimu, hingga itu jadi merintangimu untuk berbaik sangka pada Allah. Karena siapa yang benar-benar telah mengenal Tuhannya, akan menyadari dosanya tak seberapa bila dibandingkan dengan luasnya kemurahan Tuhan. Hikmah nomor 60. Tak ada dosa yang kecil, bila itu dihadapkan pada keadilan Tuhan. Dan tidak ada dosa yang besar bila itu dihadapkan pada rahmat atau karunia Tuhan. Hikmah nomor 61. Tak ada amal yang bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah, kecuali amal yang tidak engkau sadari atau sudah terlupakan. Atau amal itu engkau pandang remeh dan tidak berarti. Hikmah nomor 62. Sesungguhnya Allah memberimu warid atau benar-benar merasakan panggilan dari Allah dalam hati, agar engkau jadi mendekat padanya. Hikmah nomor 63. Allah memberimu warid untuk menyelamatkanmu dari cengkraman dunia, dan membebaskanmu dari perbudakan apapun selain Allah. Hikmah nomor 64. Allah memberimu warid untuk melepaskanmu dari penjara dirimu sendiri, menuju ke alam penyaksian akan kehadiran Allah. Hikmah nomor 65. Cahaya iman adalah kendaraan batin agar hati manusia bisa menuju ke hadirat Allah dan memahami berbagai rahasia dari Allah. Hikmah nomor 66. Cahaya adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hambanya, maka Allah membantunya dengan pasukan cahaya, agar dirinya dikeluarkan dari kegelapan dan kepalsuan. Hikmah nomor 67. Nur itulah yang menerangi, dan mata hati itulah yang menetapkan hukum. Lalu hati yang melaksanakan atau meninggalkannya. Hikmah nomor 68. Jangan merasa gembira karena perbuatan taatmu pada Allah. Akan tetapi merasa gembiralah karena engkau telah dikarunia taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga engkau jadi bisa taat pada Allah. Hikmah nomor 69. Allah menghindarkan orang-orang yang menuju Dia, dan juga orang-orang yang telah sampai padanya, untuk melihat atau mengagumi amal mereka sendiri. Bagi orang yang sedang menuju Allah, mereka belum benar-benar ikhlas dengan amal mereka. Sedang bagi orang yang sudah sampai pada Allah, mereka hanya sibuk menyaksikan Allah, sehingga mereka jadi lupa dengan segala amal yang telah mereka lakukan. Hikmah nomor 70. Tidak akan tumbuh dahan-dahan kehinaan, kecuali dari benih ketamakan atau kerakusan. Hikmah nomor 71. Tak ada yang dapat menyeretmu pada kehinaan sehebat angan-angan atau impian kosong. Hikmah nomor 72.
engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau butuhkan. Dan engkau menjadi budak terhadap apa yang engkau inginkan atau tomat terhadapnya. Hikmah nomor 73. Siapa yang tidak mendekat pada Allah dengan sentuhan halus kebaikan yang Allah berikan, maka ia akan diseret paksa agar ingat pada Allah melalui rantai musibah atau cobaan. Hikmah nomor 74. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia sedang melepaskan nikmat itu menjadi hilang. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia sedang mengikat nikmat itu dengan kukuh. Hikmah nomor 75. Hendaknya engkau merasa takut jika mendapat karunia dari Allah saat dirimu masih tetap berbuat maksiat padanya. Jangan-jangan itu hanya istidraj atau tipuan halus dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf 182. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Hikmah nomor 76. Setengah tanda dari kebodohan murid adalah ketika ia berbuat salah, lalu ditangguhkan Allah hukumannya, maka ia berkata, andai kata itu termasuk dosa, tentu sudah diputuskan atau dijauhkan Allah karunia untuknya. Ingatlah, ada kalanya karunia itu sudah dihentikan Allah tanpa ia sadari. Meskipun itu hanya dengan tidak adanya tambahan karunia baru. Dan ada kalanya juga ia telah dijauhkan tanpa ia ketahui. Meskipun itu hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Hikmah nomor 77. Jika engkau melihat orang yang dikaruniai Allah untuk menjaga wiridnya, namun telah sekian lama ia tak juga mendapatkan warid keistimewaan dari Allah, maka janganlah ia engkau remehkan karena tiadanya tanda-tanda orang arif pada dirinya, atau keindahan orang yang cinta pada Allah pada orang tersebut. Karena jika tak ada warid atau karunia Allah untuknya, maka tak mungkin adanya wirid pada orang tersebut. Hikmah nomor 78. Ada sebagian orang yang dijadikan Allah hanya rajin beribadah padanya. Dan sebagian lainnya Allah istimewakan mereka dengan mencintai Allah. Pada masing-masing golongan Allah memberi karunia dan pemberian yang berbeda. Dan pemberian Tuhanmu sangatlah luas atau tak terbatas. Hikmah nomor 79. Jarang sekali terjadi warid atau karunia besar dari Allah, kecuali datangnya secara tiba-tiba. Agar tak ada yang mengaku bahwa ia telah mengadakan persiapan untuk menerima karunia tersebut. Hikmah nomor 80. Siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan padanya, dan menceritakan segala yang disaksikannya, lalu menyebut segala yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda kebodohan orang tersebut. Hikmah nomor 81. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk membalas para hambanya yang beriman. Karena dunia ini tidak mampu menampung apa yang hendak diberikan Allah pada mereka. Dan juga karena Allah sayang hendak memberikan balasannya di dunia yang tidak kekal. Hikmah nomor 82. Siapa yang dapat merasakan buah amalnya di dunia, maka itu dapat dijadikan tanda bahwa amal tersebut diterima Allah di akhirat kelak. Hikmah nomor 83. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di bagian apa Allah menempatkanmu saat ini. Hikmah nomor 84. Ketika Allah memberi rezeki padamu berupa rasa puas taat beribadah pada lahirmu, dan merasa cukup dengan Allah pada batinmu, sehingga benar-benar tak ada sandaran bagimu kecuali hanya Allah, maka ketahuilah
bahwa Allah telah melimpahkan nikmat lahir batin padamu. Hikmah nomor 85. Sebaik-baik yang engkau minta pada Allah adalah bisa melakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Hikmah nomor 86. Merasa sedih karena tidak dapat melakukan suatu amal ibadah, tapi disertai rasa malas untuk melakukannya. Itu suatu tanda bahwa dirimu terpedaya oleh setan. Hikmah nomor 87. Tidak disebut arif seseorang apabila menyampaikan isyarat sesuatu, lalu merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyaratnya. Akan tetapi orang arif adalah orang yang tidak punya isyarat karena merasa lenyapnya dirinya dalam wujud Allah dan diliputi oleh penyaksian atau syuhud pada Allah. Hikmah nomor 88. Harapan atau rojak yang sesungguhnya adalah yang disertai dengan amal perbuatan. Jika tidak, maka itu hanyalah lamunan atau angan-angan kosong. Hikmah nomor 89. Permintaan orang yang sudah makrifat pada Allah hanya agar ia bisa bersungguh-sungguh menghambakan diri dan menunaikan kewajibannya pada Allah. Hikmah nomor 90. Allah melapangkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak terlena dalam kelapangan. Dan Allah melepaskanmu dari keduanya agar engkau tidak bergantung lagi pada apapun selain Allah. Hikmah nomor 91. Orang arif atau orang yang sudah makrifat lebih khawatir dalam keadaan lapang ketimbang dalam keadaan sempit. Karena sedikit sekali yang bisa tetap beradab pada Allah dalam keadaan lapang. Hikmah nomor 92. Dalam keadaan lapang atau bastu, hawa nafsu sangat mudah mengambil peran karena rasa gembira. Sedang dalam keadaan sempit atau kobdu, hawa nafsu tidak bisa mengambil bagiannya. Hikmah nomor 93. Ada kalanya Allah memberimu kelapangan atau kesenangan dunia, tapi tidak memberimu taufik dan hidayahnya. Ada kalanya Allah tidak memberimu kelapangan atau kesenangan dunia, tapi memberimu taufik dan hidayahnya. Hikmah nomor 94. Ketika Allah menyingkapkan pengertian atau hikmah untukmu di balik penolakannya, maka penolakan itu sesungguhnya telah berubah menjadi pemberian. Hikmah nomor 95. Alam ini pada zahirnya adalah tipuan, dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu melihat pada tipuan zahirnya, sedang mata hati melihat pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Hikmah nomor 96. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi atau tidak bisa punah, maka janganlah membanggakan kemuliaan yang fana atau kemuliaan yang bisa sirna. Hikmah nomor 97. Melipat jarak dan waktu yang sesungguhnya adalah, jika engkau bisa menyingkat jarak dunia ini, sehingga engkau bisa melihat bahwa akhirat lebih dekat padamu daripada dirimu sendiri. Hikmah nomor 98. Pemberian dari makhluk itu adalah sebuah kerugian atau penghalang. Sedang penolakan dari Allah sesungguhnya adalah suatu pemberian atau sebuah karunia. Hikmah nomor 99. Maha Agung Tuhan. Jika seorang hamba beramal dengan tunai dan segera, maka akan dibalas Allah di akhirat. Hikmah nomor 100. Cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatanmu, apabila Allah telah meridhoimu sebagai ahli ibadah.
Hikmah nomor 101. Cukuplah balasan dari Allah bagi orang-orang yang beramal soleh. Apa yang dibukakan Allah di hati mereka berupa ketaatan pada Allah dan kenikmatan berzikir, berholwat, menyendiri dengan Allah. Hikmah nomor 102. Siapa yang menyembah Allah karena berharap sesuatu, atau untuk menolak bahaya dan siksa darinya, berarti ia belum menunaikan kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah. Hikmah nomor 103. Apabila Allah memberikan anugerahnya padamu, maka Dia akan memperlihatkan belas kasih-Nya padamu. Dan apabila Dia menahan anugerahnya untukmu, maka Dia akan memperlihatkan kekuasaannya padamu. Pada semua kondisi itu, sesungguhnya Dia sedang memperkenalkan dirinya padamu, serta menunjukkan pemeliharaannya terhadapmu dengan kelembutannya. Hikmah nomor 104. Sebab terasa pedihnya penolakan Allah bagimu, sesungguhnya karena engkau tidak mengerti rahmat tersembunyi darinya di balik penolakan itu. Hikmah nomor 105. Ada kalanya Allah membuka pintu ketaatan bagimu. Akan tetapi belum dibukakan pintu pengabulan atau diterimanya ketaatanmu itu. Dan ada kalanya Allah mentakdirkanmu berbuat dosa. Akan tetapi dosa itu menjadi penyebab sampainya kamu mendekat pada Allah. Hikmah nomor 106. Kemaksiatan yang membuatmu merasa hina dina dan merasa butuh ampunan Allah, jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa takjub, ujub, dan merendahkan orang lain. Hikmah nomor 107. Ada dua nikmat yang tak satu pun makhluk bisa lepas dari keduanya, yaitu nikmat diciptakan dan nikmat kelanjutannya, atau nikmat untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Hikmah nomor 108. Pertama-tama Allah memberimu nikmat penciptaan atau nikmatul ijad. Dan kedua nikmat untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terputus, atau nikmatul imdad. Hikmah nomor 109. Rasa fakir atau rasa butuh pada Allah adalah watak aslimu sebagai manusia. Sedang hukum sebab akibat adalah pengingat bagimu terhadap apa yang tersembunyi dalam watak aslimu itu. Dan kebutuhan mendasar pada Allah itu tidak bisa dilenyapkan oleh sesuatu yang bersifat sementara. Hikmah nomor 110. Sebaik-baik waktu dalam hidupmu adalah saat-saat di mana engkau menyadari akan kebutuhanmu pada Allah, dan kembali mengakui betapa hina dinanya dirimu di hadapan Allah. Hikmah nomor 111. Apabila Allah telah membuat engkau merasa jenuh atau bosan terhadap makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membuat hatimu menjadi jinak dan senang pada Allah. Hikmah nomor 102. Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta padanya, maka ketahuilah bahwa Allah akan memberi padamu. Hikmah nomor 113. Seorang arif, atau orang yang sudah makrifat pada Allah, takkan pernah hilang hajat atau kebutuhannya pada Allah, dan takkan pernah tentram hatinya ketika bersandar pada selain Allah. Hikmah nomor 114. Allah menerangi alam zahir dengan cahaya makhluknya, dan menerangi jagat hati dengan cahaya sifatnya. Karena itu cahaya alam zahir akan terbenam, sedang cahaya hati tidak akan terbenam. Karena itu dikatakan, sesungguhnya matahari siang akan terbenam di waktu malam. Akan tetapi matahari hati tidak pernah terbenam. Hikmah nomor 115. Agar pedihnya ujian terasa ringan,
hendaklah engkau menyadari bahwa Allah lah yang sedang mengujimu. Allah lah yang menempatkanmu dalam takdirnya yang demikian. Dialah yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk dipilihkannya untukmu. Hikmah nomor 116. Siapa yang mengira bahwa nikmat Allah adalah ketika lepasnya dirinya dari ujian yang ditakdirkan Allah untuknya, maka itu disebabkan karena kedangkalan pandangan atau imannya. Hikmah nomor 117. Tidaklah mengkhawatirkan jika engkau bingung atau salah jalan menuju Allah. Yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu terhadap akal dan imanmu. Hikmah nomor 118. Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihan atau kekasihnya dengan menampakkan sifat-sifatnya sebagai manusia biasa. Dan menjadi tampak jelas keagungan Allah dengan menampakkan sifat-sifat kehambaan pada diri orang tersebut. Hikmah nomor 119. Janganlah menuntut Tuhanmu karena permohonanmu belum dikabulkannya. Akan tetapi tuntutlah dirimu terlebih dulu, yang belum memenuhi kewajiban-kewajibanmu, dan juga belum sopan padanya. Hikmah nomor 120. Apabila Allah telah membuatmu tunduk pada perintahnya secara zahir, dan hatimu telah pasrah atau menyerah penuh padanya, maka berarti Allah telah memberi nikmat atau karunia yang sangat besar padamu. Hikmah nomor 121. Tidak setiap orang yang menampakkan aroma itu berarti telah sepenuhnya bebas dari penyakit-penyakit hati dan hawa nafsu atau sudah tergolong wali. Hikmah nomor 122. Tidak akan meremehkan wirid, kecuali hanya orang bodoh. Warid atau karunia Allah hanya ada di akhirat. Sedang wirid akan lenyap, seiring dengan lenyapnya dunia. Karena itu sebaik-baik yang diperhatikan seseorang adalah sesuatu yang tak kunjung habis. Wirid itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah padamu, atau sebagai kewajibanmu pada Allah. Sedang warid adalah sesuatu yang kamu harapkan dari Allah. Maka apakah imbang antara perintah Allah padamu dengan harapanmu pada Allah? Hikmah nomor 123. Datangnya karunia atau pertolongan Allah sesuai kadar kesiapanmu. Sedang turunnya cahaya Allah sesuai kejernihan hatimu. Hikmah nomor 124. Orang yang lemah tauhidnya memikirkan dan menjalani hari-harinya berdasarkan angan-angannya sendiri. Sedang orang yang kuat tauhidnya akan merenungkan dan menjalani hari-harinya berdasarkan apa yang ditakdirkan Allah untuk dirinya. Hikmah nomor 125. Sesungguhnya yang merisaukan hati para ahli ibadah dan ahli zuhud adalah karena mereka belum melihat Allah dalam segala sesuatu, atau masih terhijab dari Allah oleh segala sesuatu. Jika mereka telah melihat Allah dalam segala sesuatu, maka mereka tidak akan lagi merasa risau terhadap segala sesuatu itu. Nomor 126. Allah menyuruhmu di dunia ini untuk memperhatikan alam ciptaannya. Dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan padamu akan kesempurnaan zatnya. Nomor 127. Allah tahu bahwa engkau tidak akan sabar untuk bisa melihatnya. Maka Allah memperlihatkan padamu apa-apa yang berasal darinya. Hikmah nomor 128. Karena Allah tahu engkau mudah merasa jenuh, maka Dia ciptakan beragam cara atau bentuk ketaatanmu padanya.
Dan karena Allah tahu engkau juga memiliki sifat serakah, maka Dia batasi ketaatanmu pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu jadi tertuju pada kesempurnaan sholatnya, bukan pada perintah sholatnya. Karena tidak semua orang yang melakukan sholat bisa menyempurnakan sholatnya. Hikmah nomor 129. Sholat itu merupakan penyucian hati dari kotoran dosa, dan untuk pembuka pintu kegaiban. Hikmah nomor 130. Sholat itu sebagai tempat bermunajat pada Allah, dan sebagai penyucian hati dari berbagai kotoran dosa. Di dalamnya terbentang luas berbagai rahasia Tuhan, dan memancarkan cahaya-cahaya ilmu dan makrifat. Hikmah nomor 131. Allah mengetahui kelemahanmu. Karena itu Allah menyederhanakan bilangan sholat itu hanya menjadi 5 waktu. Dan Allah juga mengetahui bahwa engkau sangat berhajat. Maka Allah melipat gandakan berbagai rahasia tersembunyi di dalamnya, dan juga pahalanya. Hikmah nomor 132. Apabila engkau menuntut balasan atas amal ibadahmu pada Allah, maka Allah juga akan menuntut kesempurnaan dari amal ibadahmu itu. Dan bagi orang yang merasa belum sempurna amal ibadahnya, maka cukuplah baginya merasa puas jika amal itu telah diterima oleh Allah dan selamat dari tuntutannya. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 133. Jangan menuntut balasan atas amal perbuatanmu, di mana pelaku sesungguhnya bukanlah engkau sendiri. Maka cukuplah balasan Allah bagimu, bila Allah telah menerima amalmu itu. Hikmah nomor 134. Jika Allah hendak menunjukkan karunia-Nya padamu, maka Allah akan membuatkan amal kebaikan untuk dirimu, lalu menjadikan amal itu sebagai perbuatan dari dirimu sendiri. Hikmah nomor 135. Tak ada batas akhir keburukan atau keterpurukanmu, jika Allah mengembalikan semua itu pada daya dan upayamu sendiri. Dan takkan ada habisnya kebaikanmu, jika Allah memperlihatkan kemurahan-Nya padamu. Hikmah nomor 136. Bersandarlah selalu pada sifat-sifat ketuhanan Allah, dan bersungguh-sungguhlah membuktikan sifat-sifat kehambaanmu pada Allah. Hikmah nomor 137. Allah melarang engkau mengakui apapun yang bukan hakmu dari hak-hak orang lain. Apakah Allah membolehkan engkau mengakui sifat-sifat Allah, sedang Allah itu satu-satunya zat yang menguasai dan mengatur seisi alam? Hikmah nomor 138. Bagaimana mungkin akan terjadi keajaiban atau sesuatu yang luar biasa pada dirimu, sedang engkau sendiri belum mengubah kebiasaan-kebiasaan burukmu? Hikmah nomor 139. Yang utama bagimu bukanlah berdoa atau meminta pada Allah, tetapi adalah jika engkau dikaruniai Allah untuk berbuat baik dan berlaku adab padanya. Hikmah nomor 140. Tak ada yang dapat mempercepat terkabulnya doamu pada Allah, kecuali ketika kamu dalam keadaan terpaksa atau sangat butuh pertolongannya. Dan tak ada yang bisa mempercepat datangnya pertolongan Allah, kecuali ketika engkau telah mengakui kehinaanmu di hadapannya, dan sifat fakir atau rasa ketergantunganmu padanya. Hikmah nomor 141. Jika engkau mengira tidak akan sampai pada Allah, kecuali setelah lenyap semua dosa dan kotoran hatimu,
maka engkau tidak akan pernah sampai padanya selamanya. Tapi jika Allah yang berkehendak menarikmu untuk sampai padanya, maka Dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya, dan kekuranganmu dengan kekayaannya. Lalu menyampaikan engkau padanya dengan kemurahan yang Ia berikan padamu, bukan karena amal kebaikan yang engkau persembahkan padanya. Hikmah nomor 142. Andai kata tak ada tutup kebaikan dari Allah terhadap kekurangan dan keburukanmu, maka niscaya takkan ada amalmu yang layak untuk Dia terima. Hikmah nomor 143. Engkau lebih membutuhkan kemurahan Allah ketika engkau berbuat taat padanya, melebihi ketika engkau berbuat maksiat padanya. Hikmah nomor 144. Tutup Allah itu ada dua. Pertama, tutup dari berbuat maksiat, dan kedua, tutup dalam perbuatan maksiat. Umumnya manusia meminta pada Allah agar dirinya ditutupi dari perbuatan maksiatnya, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia. Akan tetapi kaum Khawas meminta pada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan Allah. Hikmah nomor 145. Siapa yang memuliakanmu, sesungguhnya ia sedang memuliakan tutup Allah yang dilekatkan pada dirimu. Karena itu pujianmu seharusnya pada Allah yang menutupimu, bukan pada orang yang memuliakan dan berterima kasih padamu. Hikmah nomor 146. Tak ada teman sejatimu, kecuali orang yang tetap bersahabat denganmu setelah dia mengetahui segala aibmu. Dan tak ada yang seperti itu, kecuali hanya Tuhanmu yang Maha Pemurah. Sebaik-baik temanmu adalah mereka yang tak berharap apapun darimu. Hikmah nomor 147. Ketika cahaya keyakinan telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat padamu sebelum engkau berjalan menujunya. Dan engkau juga akan melihat segala keindahan dunia telah ditutupi kesuraman dan kerusakan. Hikmah nomor 148. Tak ada yang bisa menghijabmu dari Allah, kecuali hanya ilusimu bahwa ada sesuatu di samping Allah, atau adanya yang wujud selain Allah. Hikmah nomor 149. Andai kata Allah tidak mensahirkan wujudnya pada benda-benda, segala makhluk atau alam, maka tak mungkin adanya penglihatan terhadapnya. Dan apabila sifat-sifatnya telah tampak bagimu, maka lenyaplah alam ciptaannya di hatimu. Hikmah nomor 150. Allah yang mensahirkan segala sesuatu, karena Dialah yang batin. Dan Allah yang menyembunyikan segala sesuatu, karena Dialah yang zahir. Hikmah nomor 151. Allah menyuruhmu untuk melihat apa yang ada di alam semesta. Namun Dia tidak mengizinkanmu hanya berhenti pada apa yang terlihat pada benda-benda alam tersebut. Begitulah firman-Nya. Perhatikanlah apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Dia membukakan pintu rahasia pengertian untukmu. Allah tidak mengatakan, perhatikanlah langit itu hanya sekedar untuk melihatnya sebagai benda semata. Hikmah nomor 152. Alam ini menjadi ada karena ditetapkan oleh Allah. Namun ia akan musnah oleh keesaan zat Allah. Hikmah nomor 153. Orang-orang memujimu karena apa yang mereka kira ada pada dirimu. Maka celalah dirimu karena apa yang engkau ketahui tentang aib yang ada pada dirimu. Hikmah nomor 154.
Seorang mukmin ketika dipuji orang, ia akan malu pada Allah. Karena ia dipuji dengan sifat yang tak ada pada dirinya, melainkan karena sifat dari Allah. Hikmah nomor 155. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri demi mengikuti dugaan atau prasangka orang lain. Hikmah nomor 156. Apabila Allah melepaskan lidah orang untuk memujimu, sedang engkau tidak layak untuk mendapatkannya, maka pujilah Allah. Karena dialah yang berhak atas pujian tersebut. Hikmah nomor 157. Ketika seorang zahid atau ahli ibadah dipuji, maka gelisahlah hati mereka. Karena mereka menyadari bahwa pujian itu datang dari makhluk. Sedang ketika para arif billah dipuji, maka gembiralah hati mereka. Karena mereka memandang bahwa pujian itu datang dari Allah sebagai Raja yang hak. Hikmah nomor 158. Ketika diberi sesuatu engkau merasa gembira, dan ketika ditolak engkau merasa kecewa, maka ketahuilah. Itu adalah bukti dari sifat kekanak-kanakanmu, dan tidak tulusnya penghambaanmu pada Allah. Hikmah nomor 159. Bila engkau terlanjur berbuat dosa, maka janganlah itu membuatmu putus asa agar bisa istiqomah pada Tuhanmu. Karena bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan untukmu. Hikmah nomor 160. Bila engkau ingin dibukakan pintu harapan oleh Allah, maka perhatikanlah nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah pada dirimu. Namun jika engkau ingin dibukakan pintu takut pada Allah, maka perhatikanlah amal perbuatanmu pada Allah. Hikmah nomor 161. Terkadang Allah menganugerahkan ilmu makrifat padamu di saat kamu ditimpa kesedihan, yang digambarkan seperti gelapnya malam, yang tidak engkau dapatkan dalam keadaan lapang, yang digambarkan seperti terangnya siang. Dan kamu semua tidak mengetahui, manakah yang lebih bermanfaat untukmu. Hikmah nomor 162. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah dalam hati manusia dan rahasia-rahasianya. Hikmah nomor 163. Cahaya iman yang tersimpan dalam hati, datang dari cahaya yang berasal dari khazanah kegaiban. Hikmah nomor 164. Cahaya yang dicapai oleh panca indera, bisa menerangkan benda-benda ciptaan Allah. Sedang cahaya iman yang bersinar dalam hati, dapat menyingkap tirai-tirai sifat-sifat Allah. Hikmah nomor 165. Kadang hati seorang hamba terhenti pada sinar cahaya-cahaya, sebagaimana terhentinya nafsu oleh gelapnya benda-benda atau makhluk-makhluk ciptaan Allah. Hikmah nomor 166. Allah sengaja menutupi cahaya hati itu dengan tebalnya perbuatan zahiriyah, untuk memuliakan cahaya tersebut. Agar cahaya itu tidak dipandang remeh, dan juga lisan tidak sembrono menyebut-nyebut kemasyurannya. Hikmah nomor 167. Maha suci Allah yang tidak menampakkan tanda khusus untuk para walinya, kecuali dengan tanda pengenalan terhadap dirinya. Dan Allah tidak mempertemukan mereka dengan siapapun, kecuali dengan orang yang Allah kehendaki untuk sampai kepadanya. Hikmah nomor 168. Boleh jadi Allah memperlihatkan padamu misteri kegaiban alam malakut. Namun Allah menutupimu dari rahasia para hambanya. Hikmah nomor 169.
Barang siapa yang dapat melihat rahasia hati manusia, sedang ia tidak meniru sifat-sifat Allah, maka pengetahuan itu menjadi fitnah baginya, dan menjadi sebab datangnya bala untuk dirinya. Hikmah nomor 170. Andil nafsu dalam perbuatan maksiat itu sangat jelas dan terang. Sedang andil nafsu itu pada perbuatan taat sangat samar dan tersembunyi. Maka untuk menyembuhkan yang tersembunyi itu sangatlah sulit. Hikmah nomor 171. Terkadang rasa ria itu masuk ke dalam dirimu dari arah yang tak dilihat oleh orang lain. Hikmah nomor 172. Keinginanmu agar orang mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu adalah bukti dari ketidaktulusannya penghambaanmu. Hikmah nomor 173. Hilangkan pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah padamu. Dan lupakan perhatian mereka padamu, karena engkau sadar bahwa Allah memperhatikanmu. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakundari. Hikmah nomor 174. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Hikmah nomor 175. Siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan lupa atau hilang dari segala sesuatu. Hikmah nomor 176. Siapa yang mencintai Allah, maka dia tidak akan mengutamakan apapun selain Allah. Hikmah nomor 177. Sesungguhnya yang menyebabkan Allah jadi terhijab dari penglihatanmu adalah karena begitu dekatnya Allah denganmu. Hikmah nomor 178. Karena begitu nyatanya cahaya Allah, engkau merasa dia terhijab darimu. Dan karena kuatnya cahaya Allah, maka dia jadi tersamar atau jadi tersembunyi dari penglihatanmu. Hikmah nomor 179. Janganlah permohonanmu pada Allah, engkau jadikan sebab untuk mendapatkan pemberiannya. Karena pemahamanmu mengenai Allah akan menjadi berkurang. Tapi jadikanlah permohonanmu itu untuk menunjukkan penghambaanmu padanya, dan sekaligus untuk memenuhi hak-hak Allah terhadap dirimu. Hikmah nomor 180. Bagaimana mungkin permohonanmu yang datang belakangan menjadi sebab bagi pemberian Allah yang telah Dia tetapkan jauh sebelumnya? Hikmah nomor 181. Hukum azali yang telah ditetapkan Allah itu tidak bergantung pada sebab akibat. Hikmah nomor 182. Perhatian Allah padamu bukan disebabkan karena sesuatu yang timbul dari dirimu seperti doa dan amal perbuatanmu. Buktinya, di mana dirimu ketika di zaman azali. Saat itu belum ada amal perbuatanmu karena dirimu sama sekali belum ada. Bahkan belum ada apapun selain hanya ada Allah dengan segala karunia-Nya. Hikmah nomor 183. Allah mengetahui bahwa para hambanya mendambakan terlihatnya rahasia pertolongannya. Maka Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk diberi rahmat atau pertolongannya. Dan Allah juga mengetahui, andai kata manusia dibiarkan begitu saja, maka mereka takkan berusaha karena hanya bersandar pada hukum azali Allah. Sehingga Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat pada orang-orang yang berbuat baik dan selalu memperbaiki amal perbuatannya. Hikmah nomor 184.
Segala sesuatu bersandar pada kehendak Allah. Sedang kehendak Allah tidak bersandar pada apapun. Hikmah nomor 185. Ada kalanya adab seorang arif billah justru mendorongnya untuk tidak lagi meminta pada Allah. Karena mereka hanya bersandar dan berpuas diri pada apa yang diberikan Allah untuknya. Dan juga karena mereka terlalu sibuk bersikir atau mengingat Allah, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk minta apapun pada Allah. Hikmah nomor 186. Sesungguhnya yang harus diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Dan yang harus ditegur hanya mereka yang mungkin bisa teledor atau sembrono. Hikmah nomor 187. Datangnya kesulitan merupakan hari raya bagi para salik atau orang yang sedang mendekatkan diri pada Allah. Hikmah nomor 188. Terkadang engkau mendapatkan kelebihan karunia Allah justru di saat mengalami kesulitan, yang mungkin tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sholat. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 189. Bermacam kesulitan dan bala itu merupakan hamparan untuk hidangan karunia dari Allah. Hikmah nomor 190. Jika engkau ingin datangnya berbagai karunia dari Allah, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui dan membuktikan kefakiranmu. Dan sangat berhajat pada Allah. Firman Allah, sesungguhnya yang berhak menerima pemberian itu hanyalah mereka yang benar-benar fakir. Hikmah nomor 191. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapan Allah. Niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaanmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Hikmah nomor 192. Terkadang Allah juga memberikan karomah atau keistimewaan pada seseorang, walaupun belum sempurna istiqomahnya. Hikmah nomor 193. Di antara tanda bahwa Allah telah menempatkan engkau pada suatu makom atau kedudukan adalah, apabila Allah menahanmu pada posisi itu. Dan engkau juga memetik buahnya dari kedudukan tersebut. Hikmah nomor 194. Siapa yang memberi nasihat karena merasa dirinya baik, maka dia akan terdiam oleh kesalahan yang ia lakukan. Sedang siapa yang memberi nasihat karena memandang ucapannya itu sebagai kebaikan dari Allah untuk dirinya, maka ia tidak akan terdiam meski melakukan kesalahan. Hikmah nomor 195. Cahaya orang-orang bijak atau ahli hikmah mendahului perkataan mereka. Karena itu apabila sudah terpencar nur dalam hatinya, maka jadi sampailah apa yang mereka katakan. Hikmah nomor 196. Setiap ucapan yang keluar, pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Hikmah nomor 197. Siapa yang telah diberi izin oleh Allah untuk berkata atau menyampaikan sesuatu, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami oleh yang mendengarkannya. Dan isyarat-isyarat yang ia tuturkan juga akan mudah dipahami dan diterima oleh mereka. Hikmah nomor 198. Ada kalanya cahaya ilmu hakikat itu tampak pudar ketika engkau belum diberi izin oleh Allah untuk mengungkapkannya.
Hikmah nomor 199. Apa yang disampaikan oleh mereka bisa jadi berupa luapan perasaan yang tak bisa mereka bendung. Atau di sisi lain untuk memberi petunjuk pada seorang murid. Yang pertama adalah kondisi para salik atau penempuh yang masih dalam perjalanan menuju Allah. Sedang yang kedua adalah kondisi para pembimbing spiritual yang sudah matang dengan ilmu hakikat. Hikmah nomor 200. Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkannya. Dan jatahmu adalah apa yang engkau makan darinya. Hikmah nomor 201. Ada kalanya mereka yang menerangkan atau membicarakan suatu tahapan spiritual atau makom makrifat, karena mereka ingin sampai pada makom tersebut. Dan terkadang mereka yang membicarakannya memang telah sampai pada makom tersebut. Perbedaan keduanya terlihat samar, kecuali bagi mereka yang memiliki ketajaman mata batin. Hikmah nomor 202. Tidak layak bagi seorang salik atau penempuh jalan menuju Tuhan, memberitahukan warid yang telah ia dapatkan dari Allah. Karena itu akan mengurangi pengaruh warid tersebut dalam hatinya, dan akan merusak kesungguhan dan ketulusannya pada Allah. Hikmah nomor 203. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali jika engkau menyadari bahwa yang memberi itu sesungguhnya adalah Tuhanmu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang mereka beri, sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Hikmah nomor 204. Terkadang seorang arif merasa malu meminta suatu hajat pada Tuhannya, karena mereka sudah puas mengikuti kehendak Allah. Maka bagaimana mungkin mereka tidak akan malu untuk meminta sesuatu pada makhluknya? Hikmah nomor 205. Apabila dua hal membuatmu bingung untuk memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsumu. Lalu ikutilah itu. Karena nafsu itu tidak akan merasa berat, kecuali terhadap perkara yang benar. Hikmah nomor 206. Sebagian dari tanda menurutkan hawa nafsu adalah bergegas mengerjakan amalan sunat, tetapi malas untuk mengerjakan amalan yang wajib. Hikmah nomor 207. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, agar engkau tidak sampai tertinggal karena menunda mengerjakannya. Allah memberi keluasan yang demikian, agar tetap ada kesempatan untuk memilih waktu yang lebih tepat atau lebih baik bagimu. Hikmah nomor 208. Allah mengetahui kemalasan para hambanya untuk berlaku taat padanya, sehingga Allah menjadikan ketaatan itu sebagai kewajiban. Allah menggiring mereka pada ketaatan dengan rantai kewajiban. Maka Allah suka pada mereka yang tergiring ke surga lewat rantai kewajiban tersebut. Hikmah nomor 209. Allah mewajibkanmu untuk berlaku taat padanya. Padahal di balik itu sebenarnya Allah mewajibkanmu untuk masuk ke dalam surganya. Hikmah nomor 210. Siapa yang merasa heran jika Allah menyelamatkannya dari pengaruh buruk hawa nafsunya sendiri, atau dihindarkan Allah dari jerat kelalaiannya, maka berarti ia menganggap lemah kekuasaan Allah. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hikmah nomor 211. Terkadang kegelapan maksiat dan dosa itu datang padamu, karena Allah sedang mengingatkan betapa besarnya anugerah dan nikmat yang diberikannya padamu. Hikmah nomor 212. Siapa yang tidak menyadari betapa besarnya nilai sebuah nikmat saat mendapatkannya, maka ia akan menyadarinya setelah nikmat itu sudah lepas dari dirinya.
Hikmah nomor 213. Janganlah datangnya berbagai nikmat, membuatmu lalai untuk memenuhi kewajiban untuk bersyukur pada Allah sebagai si pemberi nikmat tersebut. Karena itu akan merendahkan kedudukanmu di mata Allah. Hikmah nomor 214. Terasa manisnya hawa nafsu yang telah menguasai hatimu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Hikmah nomor 215. Tak ada yang sanggup mengusir bujuk rayu hawa nafsu dari hati, kecuali rasa takut yang menggetarkan dan rasa rindu yang menggelisahkan pada Allah. Hikmah nomor 216. Sebagaimana Allah tidak suka dengan amal yang dipersekutukan dengan selain dirinya, maka begitu juga Allah tidak suka dengan hati yang dipersekutukan dengan selain dirinya. Amal ibadah yang dipersekutukan dengan selain dirinya tidak akan diterimanya. Dan hati yang dipersekutukan dengan selain dirinya tidak akan diridhoinya. Hikmah nomor 217. Beberapa nur ilahi hanya diizinkan Allah untuk sampai ke pinggir hati. Sedang beberapa nur ilahi lainnya diizinkan Allah untuk terus masuk ke dalam hati. Hikmah nomor 218. Terkadang nur ilahi itu datang padamu. Akan tetapi karena didapati hatimu masih penuh dengan hawa nafsu dan kesenangan dunia, maka ia kembali lagi ke tempatnya semula. Karena itu kosongkanlah hatimu dari selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan ilmu makrifat dan berbagai rahasianya. Hikmah nomor 219. Jangan merasa kenapa karunia Allah lambat datang padamu. Akan tetapi tengoklah dirimu sendiri yang lambat menghadap padanya. Hikmah nomor 220. Beberapa kewajiban dalam satu waktu bisa dikodok atau diganti di lain waktu. Namun kewajibanmu terhadap waktu itu sendiri tidak bisa dikodok. Karena pada setiap waktu ada haknya terhadap dirimu, atau ada kewajibanmu terhadapnya. Maka bagaimana mungkin engkau bisa memenuhi kewajiban barumu, sementara engkau belum memenuhi hak Allah dalam setiap waktu itu. Hikmah nomor 221. Jatah usiamu yang telah hilang, tak dapat ditarik kembali. Tak ada gantinya. Sedang perkara yang berhasil dalam hidupmu, tak ternilai harganya. Hikmah nomor 222. Engkau pasti akan menjadi budak atau hamba dari apa yang engkau cintai. Dan Allah tidak suka bila engkau menjadi hamba dari apapun selain dirinya. Hikmah nomor 223. Tak berguna bagi Allah perilaku taatmu. Dan juga tidak mudarat bagi Allah segala maksiatmu. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk taat dan melarangmu untuk maksiat adalah untuk kepentinganmu sendiri. Hikmah nomor 224. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah karena seseorang mendekat padanya. Dan juga tidak berkurang kemuliaan Allah karena seseorang menjauh darinya. Hikmah nomor 225. Sampai atau wusulnya engkau pada Allah, berarti sampainya engkau pada ilmu yakin, atau makrifat yang sempurna pada Allah. Jika tidak, Maha Suci Allah akan bisa tersambung denganmu melalui sesuatu apapun. Hikmah nomor 226. Kedekatanmu dengan Allah adalah, jika engkau seakan-akan melihat Allah dekat padamu. Jika tidak, bagaimana mungkin engkau bisa tahu wujud kedekatanmu dengannya? Hikmah nomor 227. Ilmu-ilmu hakikat itu muncul di hati para hamba Allah, adalah dalam kondisi tajali dalam sekejap. Setelah itu baru disusul keterangannya. Seperti yang difirmankan Allah,
Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Hikmah nomor 228. Apabila datang warid Allah padamu, maka ia akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Seperti firman Allah, sesungguhnya raja-raja itu, ketika masuk ke dalam suatu perkampungan, mereka tentu akan membinasakannya. Hikmah nomor 229. Warid itu datang dari Al-Qahar, Zat yang maha perkasa yang tak bisa dikalahkan. Karena itu bila warid itu datang, maka tiada sesuatu yang berhadapan dengannya, melainkan akan dimusnahkannya. Allah berfirman, bahkan kami melemparkan yang hak di atas yang batil. Lalu ia memusnahkannya. Maka yang batil itu lenyap. Hikmah nomor 230. Bagaimana mungkin Allah bisa terhijab oleh sesuatu? Padahal Allah itu satu-satunya wujud yang meliputi segala sesuatu. Yang kau anggap sebagai hijab itu adalah wujud Allah juga. Hikmah nomor 231. Janganlah putus asa akan diterimanya amal ibadahmu, yang hatimu belum khusyuk pada Allah saat melakukannya. Karena boleh jadi Allah akan menerimanya, meskipun buahnya belum engkau rasakan saat itu juga. Hikmah nomor 232. Janganlah engkau merasa senang karena datangnya suatu warid yang buahnya belum engkau ketahui. Sebab yang diharapkan dari gumpalan awan bukanlah turunnya hujan, melainkan tumbuhnya pepohonan dan buahnya. Hikmah nomor 233. Janganlah sekali-kali menuntut kekalnya sebuah warid, setelah cahayanya melimpah padamu, dan tersingkapnya berbagai rahasianya. Cukuplah Allah saja bagimu, tanpa butuh selainnya. Karena tak ada yang dapat mencukupi selain hanya hajat dan rasa fakir pada Allah. Hikmah nomor 234. Keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah, itu bukti bahwa engkau belum bertemu dengan Allah. Dan kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah, itu bukti belum terhubungnya engkau dengan Allah. Atau sebagai tanda belum sampainya engkau pada Allah. Hikmah nomor 235. Meski beragam jenis dan bentuknya nikmat, sesungguhnya nikmat sejati hanyalah dengan mendekatkan diri pada Allah, lalu menyaksikannya. Demikian pula dengan azab. Meski beragam jenis dan bentuknya, azab sesungguhnya adalah ketika dirimu terhijab dari Allah. Sesungguhnya nikmat sempurna adalah ketika engkau memandang wajah Allah. Hikmah nomor 236. Jika hatimu masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batinmu terhadap Allah. Hikmah nomor 237. Di antara tanda kesempurnaan nikmat Allah padamu adalah jika Dia memberimu rizki yang dapat mencukupi, dan juga mencegahmu dari apa yang membuatmu lepas kendali atau tersesat. Hikmah nomor 238. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang pula kedukaanmu pada dunia tersebut. Hikmah nomor 239. Bila engkau tidak ingin tergusur, maka jangan memangku jabatan yang tidak abadi. Hikmah nomor 240. Jika engkau tertarik pada permulaannya, maka engkau akan jemu di akhirnya. Jika zahirnya membuatmu terpikat, maka secara batin engkau akan tercegah dari hakikatnya. Hikmah nomor 241.
Allah sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat perubahan dan sumber kerusuhan. Agar kalian merasa jemu di dunia ini. Hikmah nomor 242. Allah tahu bahwa engkau tak akan menerima nasihat yang hanya sekedar teori. Lalu sengaja mendatangkan rasa pahitnya untuk memudahkanmu untuk meninggalkannya. Hikmah nomor 243. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang cahayanya memancar ke dalam dada, dan yang mampu menyingkap selubung yang menutupi hati. Hikmah nomor 244. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi oleh rasa takut pada Allah. Hikmah nomor 245. Ilmu apabila disertai rasa takut pada Allah, maka itulah ilmu yang akan mendatangkan kebaikan padamu. Dan bila tidak, maka ilmu itu hanya akan membahayakanmu. Hikmah nomor 246. Jika engkau sakit hati karena orang tidak mengacuhkanmu, lalu juga mencelamu, maka renungkanlah apa yang Allah inginkan terhadap dirimu di balik kejadian itu. Jika engkau masih belum puas dengan itu, maka derita yang akan menimpamu. Sesungguhnya derita karena tidak puas dengan hikmah itu, jauh lebih besar dari derita karena celaan orang lain. Hikmah nomor 247. Allah sengaja membuatmu jadi terganggu oleh orang lain, agar engkau tidak menyerahkan diri dan tunduk pada mereka. Karena Allah ingin membuatmu jemu terhadap apapun selain dirinya, agar tak ada lagi yang memalingkan hatimu darinya. Hikmah nomor 248. Jika engkau tahu bahwa setan itu tidak akan pernah lupa sekejap pun padamu, maka janganlah engkau juga lupa sekejap pun pada Allah yang nasibmu ada di tangannya. Hikmah nomor 249. Allah sengaja menjadikan setan sebagai musuhmu, karena dia ingin menuntunmu, agar engkau selalu berlindung padanya. Lalu Allah juga menggerakkan hawa nafsumu, agar engkau juga selalu menghadap pada Allah. Hikmah nomor 250. Siapa yang merasa dirinya tawaduk atau rendah hati, berarti ia orang yang sombong. Karena merasa diri tawaduk itu tidak akan muncul, kecuali dari sikap yang tinggi hati. Maka ketika engkau mengakui keagungan sikap tawaduk itu ada pada dirimu, berarti dirimu benar-benar orang yang sombong. Hikmah nomor 251. Bukan disebut tawaduk seseorang jika ia merasa dirinya telah rendah hati. Orang yang tawaduk adalah orang yang sudah melakukan sesuatu, tapi dirinya merasa belum pantas untuk mendapatkan kehormatan dari perbuatannya itu. Hikmah nomor 252. Hakikat tawaduk yang sesungguhnya adalah rasa hina karena menyaksikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah pada diri seorang hamba tersebut. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakundari. Hikmah nomor 253. Tak ada yang dapat membebaskan seseorang dari sifat sombong, kecuali jika dia telah menyadari sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Hikmah nomor 254. Seorang mukmin akan sibuk memuji dan bersyukur pada Allah, sehingga ia tidak sempat lagi untuk memuji dirinya sendiri. Lalu dia juga sibuk menunaikan kewajibannya pada Allah, sehingga ia lupa dengan kepentingannya sendiri. Hikmah nomor 255. Seorang pencinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan apapun dari orang yang dicintainya.
Tapi dirinya lah yang sibuk memberi pada kekasihnya, tanpa berharap apapun darinya. Hikmah nomor 256. Andai kata tak ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu, maka pasti takkan ada orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Sebab tanpa adanya nafsu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara seseorang dengan Allah. Dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara dirinya dengan Allah. Hikmah nomor 257. Allah menempatkanmu di alam pertengahan, antara alam nyata dan alam gaib, untuk membuatmu mengerti betapa tingginya kedudukanmu di antara semua makhluk Allah. Dan engkau adalah permata tersembunyi di alam raya ciptaannya. Hikmah nomor 258. Alam ini hanya sanggup memuaskan jasmanimu, tapi tidak mampu memuaskan rohanimu. Hikmah nomor 259. Mereka yang hidup di alam dunia, yang belum tersingkap alam gaib baginya, mereka akan terkurung oleh kesenangan dunia yang ada di sekelilingnya, dan terpenjara dalam kerangka tubuh zahirnya. Hikmah nomor 260. Engkau akan tetap terikat oleh alam dunia, selama engkau belum menyaksikan Sang Pencipta di balik alam dunia itu. Tapi bila engkau telah menyaksikan Penciptanya, maka alam itu akan tunduk padamu. Hikmah nomor 261. Diperolehnya keistimewaan derajat kewalian, bukan berarti hilang sifat-sifat kemanusiaan pada seorang hamba. Sifat khususnya itu laksana pancaran sinar matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala, namun sinar itu bukan bagian dari dirinya. Terkadang cahaya Allah menyinari wujudmu yang gelap, dan terkadang menariknya kembali darimu, lalu mengembalikanmu pada keterbatasanmu. Cahaya siang itu bukan berasal darimu, dan juga bukan untukmu, namun ia menyinarimu. Hikmah nomor 262. Pada segenap benda-benda ciptaannya, Allah menunjukkan berbagai namanya. Dan dengan itu, Allah menunjukkan kekekalan sifat-sifatnya. Allah menunjukkan adanya zatnya. Karena mustahil suatu sifat berdiri sendiri tanpa adanya zat. Mereka yang tertarik pada Allah akan disingkapkan kesempurnaan zatnya. Kemudian Dia kembalikan mereka pada penyaksian akan sifat-sifatnya. Setelah itu Dia kembalikan mereka untuk bergantung dengan nama-namanya. Kemudian mengembalikan mereka pada penyaksian benda-benda ciptaannya. Sedang bagi para salik, atau penempuh jalan spiritual, adalah kebalikannya. Puncak pencapaian mereka adalah permulaan dari mereka yang tertarik pada Allah. Tapi di sisi lain juga bisa keduanya bertemu di persimpangan jalan. Yang satu tengah mendaki, sedang yang lainnya sedang menurun. Hikmah nomor 263. Tidak diketahui betapa berharganya cahaya hati dan rahasianya, kecuali di alam malakut yang gaib. Sebagaimana cahaya langit tidak akan tampak kecuali di alam dunia yang kasat mata. Hikmah nomor 264. Terasa lezatnya buah ketaatan ketika hidup di dunia adalah bukti bagi orang beramal akan adanya pahala di akhirat kelak. Hikmah nomor 265. Bagaimana mungkin engkau dapat menuntut imbalan atas amalmu? Padahal sebenarnya Allah lah yang menyedekahkan amal itu padamu. Dan bagaimana pula engkau dapat minta balasan pahala atas ketulusan yang engkau lakukan? Padahal Allah juga yang menghadiahkan ketulusan itu padamu. Hikmah nomor 266.
Sebagian orang nur imannya mendahului zikirnya. Dan sebagian lain zikirnya mendahului nur imannya. Tapi juga ada yang cahaya hati dan zikirnya hadir secara bersamaan. Namun di sisi lain juga ada golongan yang dirinya tanpa zikir dan tanpa nur iman sama sekali. Maka kita berlindung pada Allah agar terhindar dari hal yang demikian. Hikmah nomor 267. Tidaklah terjadi zikir secara zahir, kecuali yang timbul dari perenungan dan penyaksian batin. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 268. Allah memperlihatkan zatnya padamu, sebelum dia menuntutmu untuk bersaksi mengakui kebesarannya. Sehingga tampak nyatalah wujudnya kepada semua makhluk. Dan nyatalah keesaannya dalam hati dan rahasianya. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam. Karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 269. Allah telah menganugerahimu 3 kemuliaan. Pertama, dia membuatmu zikir atau ingat padanya. Andai bukan karena karunia-Nya, engkau tidak akan menjadi ahli zikir padanya. Kedua, dia membuatmu diingat olehnya sendiri. Karena dia sendiri yang menisbahkan zikir itu untukmu. Dan ketiga, dia juga yang membuatmu dikenal di sisinya. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Hikmah nomor 270. Ada kalanya umur panjang seseorang, sedikit manfaatnya. Dan juga ada kalanya umur pendek seseorang, banyak manfaatnya. Hikmah nomor 271. Siapa yang diberkahi umurnya, maka dalam waktu singkat, ia dapat meraih berbagai karunia Allah yang tak sanggup dilukiskan dengan kata-kata. Dan juga tak terjangkau lewat isyarah. Hikmah nomor 272. Betapa mengecewakan, bila engkau lapang dari kesibukan, namun tidak juga menghadap pada Allah. Begitu juga bila engkau sedikit mendapat rintangan, tapi tidak juga beranjak untuk menuju pada Allah. Hikmah nomor 273. Fikir itu merupakan perjalanan hati di dalam alam ciptaan Allah. Hikmah nomor 274. Fikir itu lentera hati. Bila pikiran itu padam, maka tak ada lagi penerang bagi hati. Hikmah nomor 275. Fikir itu ada 2 jenis. Pertama, fikir yang timbul dari keimanan. Dan kedua, fikir yang timbul dari melihat kenyataan. Yang pertama adalah bagi ahli iktibar. Sedang yang kedua bagi kaum yang telah terbuka hijab, sehingga mereka jadi bisa menyaksikan dengan mata batin. Hikmah nomor 276. Berkata Ibnu Athaillah dalam surat yang dia tulis untuk kawan-kawannya. Sesungguhnya permulaan itu bagaikan cermin yang memantulkan akhirnya. Siapa yang sejak semula selalu bersandar pada Allah, maka pasti akhirnya akan sampai pada Allah. Hikmah nomor 277. Dan yang harus dikerjakan adalah ibadah yang engkau sukai. Lalu sigap untuk bertakorup pada Allah. Sedang yang harus diabaikan adalah godaan hawa nafsu dan kesibukan dunia yang akan lenyap. Hikmah nomor 278. Dan siapa yang yakin bahwa Allah lah yang menuntun dan mewajibkannya melakukan ibadah, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh menghadap pada Allah. Kemudian siapa yang telah menyadari
bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, maka pasti dia akan menyerahkan diri sepenuh hati pada Allah. Hikmah nomor 279. Dan sesungguhnya bangunan alam ini pasti akan binasa segala sendinya. Lalu juga akan lenyap segala kesenangan dan barang berharga yang ada di dalamnya. Hikmah nomor 280. Orang yang sempurna akalnya adalah orang yang lebih tertarik pada yang kekal daripada yang rusak binasa. Hikmah nomor 281. Maka ia memalingkan muka dari dunia ini, mengabaikannya dengan memejamkan mata, lalu terus berjalan. Ia tidak menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Hikmah nomor 282. Bahkan terus bangkit semangatnya, ingin segera sampai pada Allah. Terus berjalan menuju pada Allah, sambil berharap pertolongan Allah, agar segera sampai padanya. Hikmah nomor 283. Maka mereka tetap semangat tiada henti, terus berjalan hingga berlabuh di sisi Allah, di hamparan kesenangan, tempat mereka berbisik, berhadapan, bercakap-cakap, menyaksikan dan bertemu, hingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesanalah mereka kembali, dan di sana pula mereka tetap tinggal. Hikmah nomor 284. Maka apabila mereka tiba di langit, atau turun ke bumi, keduanya mereka lakukan dengan keyakinan yang mendalam. Karena itu mereka tidak menunaikan kewajiban dengan lalai, dan tanpa adab. Demikian pula bila mereka menurutkan hawa nafsu, bukan karena dorongan syahwat keduniaan yang meluap-luap, tapi mereka masuki dan lakukan keduanya dengan pertolongan Allah, untuk keridho Allah, menurut tuntunan Allah, dan berharap pada Allah. Hikmah nomor 285. Katakanlah, ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam kebenaran, dan keluarkan pula aku dari kebenaran itu, agar pandanganku tetap penuh pada kekuasaan dan kekuatanmu ketika Engkau memasukkan aku ke dalamnya, dan agar penyerahan dan ketaatanku juga hanya tercurah padamu ketika Engkau mengeluarkanku darinya. Hikmah nomor 286. Meskipun mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dengan segala karunia-Nya, tapi syariat tetap menyuruh agar engkau juga berterima kasih pada sesama makhluk. Hikmah nomor 287. Dan dalam menerima pemberian Tuhan, ada di antara mereka yang lalai pada Tuhan, bahkan sangat lalai. Mereka sangat bernafsu pada materi, sangat dipengaruhi oleh panca inderanya, hingga padamlah jiwanya atau cahaya mata hatinya. Karena itu ia melihat pemberian itu hanya sebagai pemberian dari makhluk, sama sekali tak melihat Tuhan di balik semua itu. Jika itu sudah menjadi keyakinan teguh dalam hatinya, maka itulah syirik yang jelas. Sedang jika pemberian makhluk itu dianggap sebagai sebab yang harus ada, agar pemberian Tuhan bisa terjadi, maka itu adalah syirik yang halus. Hikmah nomor 288. Ahli hakikat adalah orang yang telah melupakan makhluk karena langsung melihat Allah di balik setiap makhluk tersebut. Mereka jadi lupa akan hukum sebab akibatnya, karena mereka teringat langsung pada si penentu sebab dan yang menjadikan segalanya, yaitu hanya Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah hamba yang melihat hakikat itu seperti terangnya cahaya. Mereka tenggelam dalam cahaya itu, sehingga menjadi buta dengan makhluk. Lebih sering lupa dengan alam atau makhluk
daripada ingatnya. Dan lebih sering bertemu Allah daripada renggangnya. Hikmah nomor 289. Dan yang sempurna adalah seorang hamba yang minumnya adalah cahaya tauhid. Lalu semakin sadar akan kehadiran Allah. Dan menjadi lenyap segala sesuatu selain Allah dalam dirinya. Maka dekatnya pada Allah tidak mempengaruhi perpisahannya. Dan perpisahannya juga tidak menutupi kedekatannya pada Allah. Fananya terhadap makhluk tidak menghalanginya untuk tetap ingat pada makhluk. Begitu juga ingatnya pada makhluk juga tidak menghalanginya untuk fana dari makhluk. Dia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan haknya atas segala sesuatu. Hikmah nomor 290. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Allah menurunkan ayat yang menurunkan kesucian dirinya dari tuduhan-tuduhan orang munafik yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Aisyah, berterima kasihlah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Aisyah, demi Allah, saya tidak akan berterima kasih melainkan hanya pada Allah. Abu Bakar menunjukkan padanya tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu bako, yang mengakui adanya makhluk. Allah berfirman, bersyukurlah padaku dan pada kedua ayah ibumu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih pada sesama manusia. Tetapi Aisyah saat itu sedang terpengaruh oleh perasaannya, sehingga lupa dari semua makhluk. Lalu tidak melihat segala sesuatu, kecuali hanya zat Allah yang esa dan maha kuasa. Hikmah nomor 291. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya, telah diberi oleh Allah kepuasanku dalam sholat, apakah itu khusus untuk Rasulullah sendiri, atau juga untuk umatnya? Maka jawabnya, sesungguhnya melihat kebesaran Jalalullah seseorang, sesuai kadar kekuatan makrifatnya terhadap apa yang dilihatnya. Sedang makrifat Rasulullah itu, tidak bisa disamakan dengan makrifat lainnya. Karena itu tak ada kepuasan yang seperti kepuasan beliau. Dan kami katakan, kepuasan beliau dalam sholat, karena beliau melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya, lewat kata, di dalam sholat. Bukan berkata, dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak puas atau tidak senang hatinya selain dengan Allah. Bagaimana tidak demikian? Karena beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Mustahil melihat Allah, jika sekaligus juga melihat selain Allah di sampingnya. Jika ada yang berkata, ada kalanya kesenangan itu karena sholat. Karena sholat itu sebagai karunia langsung dari Allah. Maka bagaimana tidak akan gembira dengan itu? Dan bagaimana itu tidak akan menjadi puncak kepuasan? Karena Allah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dan rahmat Allah itulah mereka harus bergembira. Maka ketahuilah, dalam ayat itu juga tersirat makna tersembunyi, yaitu bergembiralah dengan si pemberi karunia dan rahmat itu sendiri, yaitu Allah. Bukan bergembira dengan karunia atau rahmat itu saja lepas dari si pemberinya. Salat itu pemberian terbesar Allah untuk hambanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan pada seorang hamba di dunia ini sesuatu yang lebih baik daripada diizinkan baginya untuk sholat 2 rakaat. Karena sholat itu langsung menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Untuk bertemu, untuk berkata-kata, untuk berkholwat. Disitulah seseorang mengakui dan menyatakan kehambaan
kerendahan, kehinaan, hajat, dan kebutuhannya pada Allah. Terjemahan Bahasa Indonesia Kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah nomor 292. Manusia dalam menghadapi nikmat Allah terbagi 3 golongan. Pertama, mereka yang gembira dengan nikmat itu sendiri, bukan gembira dengan si pemberi nikmat tersebut. Mereka merasa gembira hanya karena kelezatan dan kepuasan hawa nafsunya terhadap nikmat tersebut. Mereka yang demikian termasuk orang yang lalai. Itu sesuai dengan firman Allah. Sehingga bila mereka telah puas gembira dengan nikmat itu, kami tangkap atau siksa mereka dengan tiba-tiba. Kedua, mereka yang gembira dengan sebuah nikmat karena merasa bahwa nikmat itu memang karunia yang diberikan Allah untuknya. Ini sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, karena merasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itulah mereka harus gembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ketiga, mereka yang hanya gembira dengan Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh zahir nikmat dan karunia tersebut. Karena mereka hanya sibuk memperhatikan Allahnya, sehingga mereka tidak bisa terhibur atau terpuaskan oleh apapun selain Allah. Ini sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, hanya Allah. Kemudian biarkanlah mereka hanya sibuk bermain-main. Hikmah nomor 293. Allah telah mewahyukan pada Nabi Daud alaihi salam. Hai Daud, katakan pada orang-orang Siddiqin, dengan akulah hendaknya mereka bergembira. Dan dengan berzikir menyebut namakulah hendaknya hati mereka merasa nikmat. Hikmah nomor 294. Semoga Allah menjadikan kesenangan atau kegembiraan kami dan kamu dengan Allah, dan dengan ridho terhadap apa-apa yang dari Allah. Semoga Allah menjadikan kami sebagai golongan yang mengerti segala sesuatu dari Allah, dan tidak menjadikan kami sebagai golongan yang lalai. Dan semoga Allah menjadikan kami di jalan orang-orang yang bertakwa dengan karunia dan kemurahan-Nya.